gitu. Antam tadi udah, BP boleh. BP itu saya kalau ngelihat pattern kayak gini itu agak-agak gimana gitu. Maksudnya gini, pergerakannya itu pelan-pelan pasti, volumenya juga ke-create stabil, tapi tiba-tiba ada beberapa kali gebrakan tapi volumenya itu tetap stabil. Nah, ini yang agak bahaya nih. Takutnya ini ada yang maintain harga sahamnya. Karena kalau teman-teman perhatikan itu kan untuk fluktuasi pergerakan harganya itu dikit nih. Satu hari paling rangingnya cuman 5 angka, 6 angka, nggak bisa lebih dari itu. Jadi kalau tiba-tiba satu hari bisa jebret, itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak mancing kita investor-investor retail kalau misalnya ngelihat top volumenya, oh kok BP tiba-tiba naik berapa persen ya? Kok BP tiba-tiba naik 10% ya? Padahal biasanya cuma naiknya cuma 1%, turun 1%. Nah, ini yang harus diwaspadai buat teman-teman kalau misalkan mau masuk BP. Tapi kalau misalnya saya ngelihat secara kasat mata, saya ngelihat secara volumenya dia masih bergerak uptrend sih, masih nggak apa-apa untuk dikoleksi. Tapi tetap balik lagi, mungkin lebih bijak untuk bisa menentukan level stop loss-nya di mana. SMDR, ya SMDR ada berita cukup positif ya. Tapi kalau misalkan saya lihat teknikalnya masih belum sih. Teknikalnya dia masih bergerak turun, berarti mungkin beritanya itu malah dijadiin sell on news. Dia nggak bisa nembus 2990. Habis itu BRPT, Barito. Nah, ini tuh Barito itu kebetulan saya lagi bikin materinya untuk terima IDS. Menariknya BRPT itu adalah dia itu kan perusahaan yang memproduksi produk-produk kimia. Nah, produk-produk kimia ini asalnya dari minyak. Bahan bakunya itu kan minyak. Dan dia itu sebagian besar ekspor ke negara China. Makanya kemarin kalau teman-teman perhatikan, dari bulan Februari sampai bulan Juli, itu kan dia pergerakannya itu turun. Kenapa? Karena di bulan Juli maksudnya dari bulan Februari sampai Juli ini permintaan utamanya yaitu negara China sedang lockdown, sedang ngurusin COVID lah gampangnya. Jadi ada disrupsi dari sisi demand-nya. Nah, kok tiba-tiba di bulan Juli bisa naik? Padahal sekarang China itu masih ya ibaratnya masih bergelut lah dengan si COVID itu tadi. Yang menyebabkan BRPT itu bisa naik karena harga minyaknya itu akhirnya turun ke bawah angka 100. Tadi kan saya mention BRPT itu perusahaan kimia yang bahan bakunya itu menggunakan minyak mentah. Jadi minyak mentahnya itu nanti diolah jadi produk-produk kimia gitu. Nah, produk-produk kimianya ini dijual ke China. Nah, sekarang kan masalahnya kalau misalkan kita asumsikan bahwa demand negara China masih stabil, tapi harga minyaknya itu turun, itu kan sudah bisa menguntungkan BRPT dalam artian dia bisa mendapatkan margin yang lebih besar untuk melakukan penjualan. Walaupun penjualannya nggak sebesar ketika nanti demand-nya sudah mulai pulih gitu. Tapi saya lihat ini sudah diantisipasi juga ya sama beberapa investor. Kalau teman-teman lihat ini, yang masuk BRPT itu kebanyakan itu fund manager gede gitu. Dalam artian gini, orang-orang tuh udah berekspektasi bahwa harusnya pemulihan ekonomi itu udah mulai kelihatan. Nah, kan tadi sempat di awal sesi saya mention bahwa consumer price index-nya atau angka inflasi di Amerika Serikat turun, harusnya nanti juga jadi sentimen positif untuk negara-negara yang lain, salah satunya negara China. Ketika misalkan demand negara Cina udah pulih, harga minyak masih stabil di bawah angka 100 karena satu, inventory Amerika Serikat untuk minyak banyak, kedua, OPEC sudah meningkatkan produksi minyaknya, jadi di-maintain untuk bisa stabil di bawah angka 100. Kalaupun misalkan ternyata harga minyak naik ke atas angka 100, mentok-mentok itu cuman sampai ke 110 atau enggak 120. Dan itu masih ibaratnya sama BRP itu masih cengli untuk mendapatkan margin yang cukup besar untuk menjual produknya. Nah,
Ini kalau saya lihat BRPT dia masih bergerak uptrend, tapi kalau dilihat kan dia udah nyentuh angka resisten. Kalau ditanya bisa naik lagi nggak, kita pakai ini aja, pakai Fibonacci pattern-nya aja untuk gambar atau menentukan kapan angka resisten berikutnya. Jadi BRPT itu kan ada resisten di 1060. Kalau ketembus dia bisa ke 1120 dan bahkan kalau kita optimis bisa sampai ke 1265. Itu optimisnya. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, turunnya ke berapa? Mungkin mana sih? Nih. Oh, di sini. Mungkin dia akan turun sampai ke 975. Jadi untuk target supportnya BRPT di 975, untuk resisten paling dekat BRPT di angka 1120. Bumi boleh diulang nggak? Ketinggalan. Tadi juga ada beberapa yang tanya, banyak yang Bumi ya. Bumi tadi saya mention harganya itu udah cukup premium. Karena dari kemarin saya ngobrol-ngobrol sama beberapa teman di sekuritas juga, sama beberapa sales, beberapa broker. Kayaknya kita udah janjian gitu. Harga premiumnya Bumi itu di 120. Makanya di minggu lalu saya sempat mention kan, kalau Bumi udah dekat-dekat 120 lebih baik dijual aja. Tapi ternyata kalau teman-teman lihat, ini kan memang sudah mulai stabil nih, cenderungan udah mulai turun. Tapi kok ternyata waktu di sini dia bouncing rebound naik. Itu kalau saya lihat sih ya murni karena liquidity-nya aja sih, banyak liquidity di Bumi banyak, jadi orang-orang masih merasa masih atraktif. Akhirnya ketika kemarin itu bergerak lompat naik di jebol 121, hari ini menurut saya wajar kalau misalkan mengalami penurunan atau terkoreksi. Kalau misalkan ditanya, saya belum punya atau saya kemarin udah jual, mau masuk lagi boleh apa enggak? Kalau saya lihat sih harganya sudah cenderung premium. Pertama itu untuk Bumi. Tapi kalau misalkan masih kekeh pengen masuk, ya jangan beli di harga sekarang nih. Hari ini kan tutup di 133. Jadi kalau menurut saya keputusan yang bijak itu mungkin besok Bumi itu bakal turun, tapi candlenya bakal bergerak hijau. Maksudnya gimana? Jadi dia itu opening bakal di bawah. Kemungkinan besok kalaupun dia opening, dia bisa opening di bawah 130. Kan hari ini closing 133 nih. Bisa aja besok itu opening dia di 127 atau 126. Atau bahkan 124 kalau misalkan kita bersikap pesimis. Tapi nanti tutupan dia tuh pasti bakal naik. Misalkan tutup balik lagi ke angka 130 atau ke 129 gitu. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu dia masih bergerak uptrend nih nanti. Tapi kalau misalkan mau beli ya nggak apa-apa besok beli, tapi jangan di angka harga closing hari ini. Jadi jangan beli di angka 133. Belinya misalkan di 124 atau 125. Tapi tetap nih, kan kemarin saya bilang 120 itu merupakan angka kuatnya lah ibaratnya. Jadi angka kuatnya ini bisa dijadiin resisten sama support. Kalau udah ketemu resisten, ya dijadiin support. Berarti kalau misalkan kita antri di 124, udah nih dapat nih, misalkan antri di bawah dapat, tapi ternyata makin turun, ya udah di 121 harus mau nggak mau harus cut loss gitu. Tapi kalau ternyata dia rebound naik, ya di hold aja dulu. Itu tadi untuk Bumi ya. Pegas. Pegas masih belum menarik. Tapi gini, dari kemarin Pegas itu kan memang secara story belum ada yang baru ya. Tapi dia itu merupakan salah satu saham big caps, liquidity ada, saham yang dimiliki oleh masyarakat juga banyak. Nah ini kan salah yang saya mention ini tadi kan itu merupakan persyaratan buat saham bisa masuk ke indeks MSCI. Nah ini Pegas ini merupakan salah satu kandidat yang cukup kuat untuk bisa berpotensi masuk ke
indeks MSCI. Nah, kalau misalkan ternyata dia bisa masuk indeks MSCI, pasti kan asing bakal koleksi nih Pegas. Jadi ya, kalau buat teman-teman yang suka betting atau spekulasi-spekulasi betting the market, coba masuk Pegas masih nggak apa-apa. Tapi ya, balik lagi, itu kan cuma asumsi. Nah, asumsinya bisa aja salah gitu. Kalaupun benar, ketika investor asing udah masuk, teman-teman harus cepetan jualan karena nggak ada story apa-apa. Itu untuk Pegas. Terus apalagi nih, Astra Internasional, boleh deh Astra. Astra itu masih bagus. Saya itu cukup suka ya sama Astra, walaupun penjualan mobil dari kemarin kan itu bisa dikatakan cukup jelek. Tapi Astra itu dari kemarin itu kan diuntungkan dari penjualannya United Tractor. Yang bagus itu Astra itu laporan keuangannya itu United Tractor. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat laporan keuangan di kuartal kedua kemarin, yang bagus itu kan United Tractor nih, di mana angkanya United Tractor itu sangat-sangat positif lah. Jadi dia itu kan naik karena penjualan batu baranya bagus, penjualan heavy equipmentnya juga bagus. Itu langsung ke translate ke laporan keuangannya si Astra Internasional. Jadi Astra Internasional kan kemarin itu penjualan mobilnya itu ya ibaratnya kan walaupun nggak dibilang jelek-jelek banget, tapi kan juga nggak dibilang bagus-bagus banget. Jadi cuman so-so aja lah. Mereka itu masih gontok-gontokan sama Hyundai ibaratnya kayak gitu. Nah, di tengah struggling ini dia berusaha untuk bertahan si Astra ini, tapi ternyata laporan keuangan United Tractor-nya bagus, ya udah kedongkrak. Belum lagi plantation-nya dia untuk yang CPO-nya itu kan juga harusnya cukup oke gitu loh. Makanya ini yang membuat Astra dari kemarin pergerakannya itu pelan-pelan bergerak naik karena ngelihat secara valuasi, secara fundamental ya kita ngomongnya, itu udah cukup oke untuk si Astra Internasional ini tadi. Penasaran Zing gimana? Zing emang dari dulu itu nggak kemana-mana harga sahamnya. Teman-teman kalau lihat Zing ya, dia itu harga sahamnya stabil, tapi banyak shadow-nya. Saham-saham banyak shadow-nya kayak gini tuh saya paling nggak suka. Kenapa? Karena ya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Mau masuk, misalkan masuk beli di angka 80, terus jual di 8, mentok-mentok jual cuma 81, 82, nggak ada untungnya gitu loh. Cuman ya kita buat apa cuman untung 1 poin, 2 poin. Ya walaupun kelihatannya untung kan, tapi kita bayar fee. Yang senang malah brokernya kalau teman-teman masuk ke Zing. Dalam artian ya masuk aja, jual beli aja. Uangnya teman-teman nggak kemana-mana, tapi uangnya broker nambah terus karena dapat fee. Jadi menurut saya sih lebih baik cari yang lain aja sih untuk Zing. Gitu. Kenapa kok nggak seperti emiten call yang lain Zing ini? Harganya naik tapi dia nggak ikut naik. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti bisa dikatakan mungkin ada yang maintain harganya gitu. Jadi lebih baik kita cari yang lain aja. Kayak misalkan PTBA nih. PTBA menurut saya masih oke, fluktuasi harganya itu masih dapat gitu loh. Nah, hari ini pun setelah dia beberapa hari terakhir dia rebound dari supportnya di 40-40, menurut saya masih layak untuk dikoleksi untuk PTBA ininya. Jadi kalau misalkan mau beli di 4150 nggak apa-apa, nanti antri jualnya di atas angka 4250 lah ya, 4300 kalau kita bersikap optimis untuk PTBA. PTBA sih kalau misalkan dibilang kemarin dia kan gagal nih ngebentuk uptrend channel, dia jebol. Kalau misalkan kita lihat dari MA20-nya juga ternyata dia dijebol, tapi dia balik naik lagi nih. Nah, sekarang ini penentuan lagi nih. Ketika dia turun lagi, dia ngerembet MA20-nya. Kalau saya sih ngelihat PTBA ini kalau misalkan mau coba trading sambil ngeliatin pattern MA20-nya ya. Karena ini kelihatan kalau ternyata dia masih di garisnya MA20, ya nggak apa-apa beli aja. Apalagi kalau di atas, berarti dia masih
masih dalam tanda pendek dia masih konfirmasi ngebentuk uptrend channel gitu. Terus ada yang tanya TNCA sama Toba. TNCA itu dia dia kan kemarin ngebentuk ini ya, apa namanya, cup and handle. Ini. Jadi cup and handle itu kan bentuknya kayak bulat, setengah bulat besar, setengah bulat kecil. Targetnya di berapa? Targetnya ini ngawur nih. Ntar. Ctrl C, Ctrl V. Targetnya di sini nih. Untuk cup and handle-nya si TNCA itu di sini. Tapi kan dia itu kemarin ada support, ada resist kuat tuh di sini. Ya di 880. Atau kalau misalkan bersikap optimis, ya kita ke 925 gitu. Itu untuk TNCA. Hari ini kan memang mengalami penurunan. Tapi turunnya dia hari ini itu menurut saya masih bagus. Kenapa? Karena turunnya hari ini tuh tidak lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Jadi tutupan hari ini itu kan di 710, sedangkan kemarin itu dia paling rendah itu sempat ke 695. Jadi dia itu jangka pendek masih bergerak di masih ngebentuk higher low lah, ibaratnya kayak gitu. Moranya naik tapi kok friendnya turun. Ya gimana, moranya baru IPO. Saham-saham baru IPO kan pasti kayak gitu. Energi tadi udah dibahas, pergerakannya masih cukup oke untuk teman-teman coba tradingkan. Untuk levelnya, untuk supportnya di angka 254 dan resistannya di angka 306. Nah mungkin yang terakhir saya akan coba bahas Bevin ya, sebelum saya closing. Oke, Bevin hari ini dia gagal ngebreak resisten di angka 1320, jadi pergerakannya dia itu masih bergerak downtrend. Kalau teman-teman belum punya, mungkin lebih baik koleksi di range ini aja nih. Range belinya di 1195 sampai 1110. 1110 maksud saya. Jadi kalau misalkan beli di harga sekarang masih, menurut saya masih cukup premium. Pergerakan Bevin ini masih nggak begitu atraktif di harga sekarang. Jadi mungkin hari ini sampai di sini aja. Yang bisa saya rekap hari ini adalah tadi ya, angka inflasinya Amerika Serikat itu kan udah keluar, di mana angkanya itu ternyata turun dari di bulan Juni 9,1% turun jadi 8,5%. Harusnya dari sentimen cukup positif untuk market kita besok. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham big caps-nya. Kalau misalkan misal nih di sesi 1 nggak bergerak signifikan, coba tungguin di sesi 2 atau 15-20 menit menjelang penutupan tuh biasanya tiba-tiba didongkrak kayak hari ini. Karena hari ini kan walaupun indeks kita merah, tapi tadi itu merahnya cukup dalam, tapi habis itu dikatrol naik nih. Itu gara-gara saham big caps-nya. Jadi mungkin hari ini sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di waktu yang sama, di jam yang sama juga. Jadi sampai jumpa semuanya. Thank you.